Rumah Sakit Permata Sejahtera dulunya dikenal sebagai rumah sakit terbaik di kota. Tapi sejak kebakaran 5 tahun lalu yang melahap sebagian gedung lama, bangunan sayap barat tak lagi dipakai. Terutama ruang bedah 6, ruang operasi yang kabarnya menjadi pusat tragedi mengerikan malam itu. Orang-orang menyebutnya ruang operasi terkutuk. Malam itu jam menunjukkan pukul 23.47. Dr. Rania, seorang dokter muda yang baru ditugaskan di rumah sakit tersebut, sedang menyelesaikan shift malam pertamanya. Rumah sakit tampak lengang, hanya terdengar suara mesin infus dan langkah kaki perawat yang sesekali melintas. Tiba-tiba, lampu di lorong utama padam. Gelap gulita, gensetnya harusnya nyala otomatis. Gumam Rania pelan mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, dari ujung lorong, dia melihat cahaya samar berpendar dari arah sayap barat, tempat yang katanya sudah ditutup total sejak kebakaran itu. Bukan hanya cahaya. Rania mendengar suara langkah logam dan roda berdecit, seperti ranjang pasien yang didorong. Pelan mendekat, tapi tak pernah sampai. Penasaran dan mencoba berpikir logis, Rania mengambil senter dan melangkah menuju lorong gelap itu. Jantungnya berdegup makin cepat saat menyadari cahaya itu berasal dari ruang bedah 6. Padahal ruangan itu sudah dikunci permanen. Pintu ruang bedah 6 terbuka sedikit. Dari celah kecil, Rania melihat lampu operasi menyala terang dan siluet seseorang berdiri di meja bedah. Ia mengenakan jas operasi, masker, dan topi bedah. Tangannya bergerak cepat, seolah sedang membedah sesuatu atau seseorang. Tapi tak ada pasien di meja operasi. Tangan Rania gemetar saat mencoba memanggil. "Halo, maaf, Anda siapa?" Siluet itu berhenti, lalu perlahan menoleh ke arah Rania. Tapi wajahnya kosong, benar-benar rata, seperti tak punya wajah. Seketika itu pula semua lampu padam total, gelap pekat. Saat senter dinyalakan kembali, pintu ruang bedah 6 sudah tertutup rapat dan kuncinya hilang. Esok paginya, Rania melapor ke kepala instalasi. Tapi jawaban yang dia terima justru membuat bulu kuduknya berdiri. Ruang bedah 6, mustahil ada cahaya dari sana. Listriknya sudah dicabut sejak kebakaran. Lagi pula, kuncinya hilang sejak malam itu. Malam ketika seorang dokter bedah terbakar hidup-hidup saat sedang melakukan operasi ilegal. Rania membeku, dan sejak malam itu, setiap pukul 23.47, cahaya dari ruang bedah itu kembali menyala. Menanti siapa yang akan menjadi pasien tengah malam berikutnya. Pagi setelah kejadian aneh itu, Dr. Rania duduk diam di ruang istirahat staf. Matanya masih sembab karena tidak tidur semalaman. Pikirannya terus terngiang pada sosok tanpa wajah yang dilihatnya di ruang bedah 6. Yang membuatnya makin merinding adalah jam kemunculannya selalu sama, 24:47. Detik demi detik seperti dihitung, seperti sebuah jadwal operasi tetap dari dunia lain. Siang harinya Rania memberanikan diri untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi bagian arsip rumah sakit, tempat berkas-berkas lama disimpan. Saat membuka map lusuh bertuliskan insiden 5 tahun lalu, blok bedah, ia menemukan foto-foto hangus, surat keterangan pasien, dan nama seorang dokter yang dicoret dengan tinta merah, Dr. Aditya Manggala. Melakukan operasi ilegal di luar jam dinas. Pasien meninggal. Dr. Aditya terjebak saat kebakaran. Tubuh tidak ditemukan utuh. Namun yang aneh, tidak ada catatan siapa pasiennya. Hanya tertulis, pasien kosong. Malamnya, Rania memutuskan untuk berjaga lagi. Ia tak ingin kejadian aneh itu berlalu begitu saja. Kali ini, ia membawa ponsel untuk merekam dan sengaja duduk di ruang observasi dekat blok barat. Jam menunjukkan pukul 23:47. Hening, sunyi, tak ada pasien, tak ada suara, hanya detak jam di dinding yang terasa seperti palu godam memukul waktu. 23:46, listrik berkedip, lampu di lorong redup, udara tiba-tiba dingin. 23:47, seperti malam sebelumnya lampu dari ruang bedah 6 kembali menyala. Tapi kali ini pintu tak terbuka. Yang terbuka justru pintu ruang steril di seberangnya, pintu yang selama ini selalu terkunci otomatis. Dengan hati-hati Rania melangkah masuk. Di dalam ruangan itu kosong, tak ada alat, hanya lemari, instrumen, dan meja stainless. Tapi udara terasa berat. Bau obat-obatan lama bercampur gosong seperti sisa kebakaran. Tiba-tiba, "Tolong." Sebuah suara lirih, berat, dan seperti berasal dari dalam dinding.
Rania memutar badan. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi. Tolong, aku. Dengan panik, ia menempelkan telinga ke dinding ruang steril. Detaknya makin kencang saat mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Suara alat operasi, gergaji tulang, teriakan kesakitan, dan napas tersengal seperti orang sedang dioperasi hidup-hidup tanpa bius. Lalu, dinding di depannya bergetar. Retakan tipis muncul, dan dari sela-sela itu keluar darah menetes sedikit demi sedikit. Rania mundur sambil menahan jerit, tapi sebelum bisa berbalik lari, suara ketukan terdengar dari balik dinding. 3 kali. Plano tapi mengerikan, seperti isyarat. Jam dinding berdentang, pukul 00. Dan suara itu berhenti. Darah lenyap, ruangan seperti kembali normal. Seolah tak ada yang pernah terjadi. Keesokan harinya, Rania mencoba bertanya ke teknisi bangunan tentang ruang steril itu. Jawaban mereka membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Dinding ruang steril, dulu itu tembok penghubung ke ruang bedah lama. Tapi setelah kebakaran, tembok itu ditutup permanen pakai cor beton tebal. Nggak mungkin ada suara dari dalam. Tapi Rania tahu betul, suara itu nyata. Seseorang atau sesuatu masih terperangkap di balik tembok itu. Dan ia belum selesai meminta tolong 2 malam berturut-turut. Dokter Rania menyaksikan hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sosok dokter tanpa wajah, ruang operasi yang seharusnya mati total namun tetap menyala. Dan kini suara dari balik dinding yang tak pernah berhenti meminta tolong. Namun semuanya kembali ke satu titik, pasien kosong. Pasien tanpa nama, tanpa wajah, tanpa catatan medis. Tapi menjadi pusat dari semua kejanggalan. Hari itu Rania pergi ke bagian catatan jenazah lama. Ia berhasil meyakinkan salah satu petugas administrasi tua, Pak Hadi, untuk membukakan catatan kamar mayat 5 tahun silam. Ada banyak korban waktu kebakaran, kata Pak Hadi. Tapi satu jenazah aneh waktu itu. Kami sebut dia pasien 00. Tak ada nama, tak ada keluarga. Bahkan catatan masuk rumah sakit pun tidak ada. Tapi tubuhnya ditemukan di ruang operasi yang sedang terkunci. Rania tercekat. Jadi, ia sedang dioperasi oleh dokter yang terbakar itu? Dokter Aditya? Pak Hadi mengangguk perlahan. Tapi anehnya, tubuh pasien itu tak pernah membusuk. Sampai sekarang, jenazahnya masih disimpan di ruang pendingin lama. Tak ada satupun yang berani memindahkannya. Malam itu juga, Rania nekat masuk ke ruang pendingin jenazah lama. Blok itu sepi, bahkan CCTV tak dipasang sejak lantai tersebut ditutup. Sendirian hanya membawa senter dan keberanian yang mulai retak, Rania membuka satu demi satu laci jenazah. Hingga akhirnya, laci nomor 00. Di dalamnya, sebuah tubuh manusia terbaring diam. Kulitnya pucat kehijauan, tubuhnya utuh namun wajahnya hilang. Bukan luka, bukan terbakar, tapi benar-benar tak punya bentuk wajah. Seperti lilin yang dilelehkan. Namun yang paling mengerikan, dadanya bergerak perlahan. Seperti sedang bernapas. Rania mundur dengan panik, hampir terjatuh. Tapi sebelum ia bisa lari, pintu ruang jenazah tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Lampu padam, senter mati. Dalam gelap, ia mendengar suara. Dokter, lanjutkan operasinya. Dari arah jenazah, tubuh itu kini duduk. Tanpa wajah, tapi menoleh langsung ke arah Rania. Keesokan paginya, Rania ditemukan pingsan di lantai koridor oleh petugas jaga pagi. Saat sadar, ia hanya bisa mengatakan satu hal berulang-ulang. Pasien 00 masih hidup, dia belum selesai dioperasi. Namun ketika para staf membuka ruang pendingin itu, laci nomor 00, tak ada jenazah, tak ada bekas tubuh, hanya bau darah lama. Dan satu pesan yang tertulis di dinding pendingin. Kembali ke meja operasi, pukul 23:47. Rania tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat tubuh tanpa wajah yang perlahan duduk di laci pendingin. Suara bisikan lirih itu mengendap di telinga. Kembali ke meja operasi, pukul 23:47. Seakan sebuah janji yang harus dipenuhi atau kutuwenan yang akan menjemput jika diingkari. Sore itu, Rania menerima sebuah paket aneh tanpa pengirim. Kotaknya berdebu seperti sudah lama disimpan. Di dalamnya rekaman VHS dan sebuah catatan tulisan tangan berbunyi, "Catatan terakhir Dr. Aditya, jangan putar jika kau lemah hati."
Dengan tangan gemetar, Rania meminjam pemutar lama dari ruang audiovisual rumah sakit. Ia masukkan kaset dan menekan play. Layar menampilkan rekaman di dalam ruang bedah 6. Dr. Aditya tampak berkeringat, gugup dan terus menatap ke kamera. Pukul 23:40, aku akan melanjutkan operasi pasien 00. Ini bukan pasien biasa. Dia datang tanpa rekam medis, tapi dia bicara padaku. Dalam pikiranku, katanya, kalau aku tidak menyelesaikan operasi ini, mereka akan datang menjemput. Aku tahu ini gila, tapi setiap malam wajahnya berubah. Kemarin ia tak punya mata, hari ini mulutnya hilang, tapi dia masih bisa bicara. Operasi ini bukan menyelamatkan nyawa, tapi membebaskan sesuatu yang dikurung dalam tubuhnya. Jika aku gagal malam ini, tolong siapapun yang menemukan rekaman ini, jangan lanjutkan operasi itu, jangan lanjutkan ritualnya. Rekaman berhenti. Rania menatap kosong ke layar. Namun bagian terakhir rekaman menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam berdiri tepat di belakang Dr. Aditya, lalu menyentuh kepalanya, dan setelah itu layar mendadak mati. Malam hari pukul 23:40. Entah mengapa, kaki Rania kembali melangkah ke sayap barat rumah sakit. Pukul 23:47, lampu menyala terang dari balik pintu ruang bedah 6. Dan untuk pertama kalinya pintunya terbuka lebar. Ruangan itu kembali seperti aktif, meja operasi bersih, peralatan steril tertata. Dan di atas meja, pasien 00 sudah terbaring, diam tak bergerak. Namun detak jantungnya terdengar dari monitor yang seharusnya mati. Bip, bip, bip. Rania mendekat, tangannya gemetar. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup dan suara bisikan memenuhi telinga. Dokter, lanjutkan. Sekarang, atau kau menggantikanku. Pisau bedah terangkat sendiri. Lengan Rania bergerak bukan karena kemauannya. Tangannya mulai membuka bagian dada pasien, seperti dalam prosedur operasi nyata. Tapi yang mengejutkan adalah, di balik tulang dada itu bukan organ tubuh, melainkan segumpal kertas hitam dengan simbol aneh. Simbol yang sama dengan yang tergurat di dinding ruang pendingin semalam. Dan saat ia menyentuhnya, semua lampu padam. Monitor berdengung keras, mesin bergetar. Dan dalam kegelapan, Rania mendengar ratusan langkah kaki, seperti orang-orang memakai sandal operasi, berjalan mendekat dari segala arah. Saat lampu kembali menyala, Rania sendirian di ruangan. Pasien 00 menghilang, dan tangannya berlumuran darah. Tapi bukan darah pasien, melainkan darahnya sendiri. Pisau bedah itu kini menancap di dadanya. Namun ia tidak merasakan sakit, melainkan tenang. Dan sebuah suara terdengar dalam kepalanya. Operasi selesai, sekarang giliranmu jadi dokter tengah malam. Pagi harinya, staf rumah sakit menemukan ruang bedah 6 tertutup kembali, tak bisa dibuka. Dan tak ada tanda-tanda Rania dimanapun. Namun mulai malam itu, lampu ruang bedah 6 selalu menyala terang setiap pukul 23:47. Dan dari balik jendela buram, terlihat siluet seorang dokter wanita tengah melakukan operasi, sendirian. 3 hari setelah hilangnya dokter Rania, Rumah Sakit Permata Sejahtera kembali seperti biasa di permukaan. Tapi ada yang berbeda. Para perawat mengeluh soal mimpi buruk. Pasien-pasien mulai berbicara tentang suara-suara di malam hari. Bahkan satpam yang berjaga malam tak berani lewat lorong barat. Semua bermuara ke satu tempat, ruang bedah 6. Dion, seorang koas baru, tidak percaya dengan cerita horor yang beredar. Ia skeptis, logis, dan menganggap semua hanya sugesti malam. Namun malam itu, saat sedang berjaga di IGD, salah satu pasien gawat darurat diteriakan butuh penanganan segera. Namun saat Dion melihat form triase, Patient 00, status darurat. Dion mengerutkan kening. Tidak ada yang membawa pasien, tapi data muncul otomatis. Dan lebih aneh lagi, rujukan untuk penanganan langsung menuju ruang bedah 6. Ini pasti error sistem, gumam Dion. Tapi rasa penasaran menuntunnya ke lorong barat. Pukul 23:46, lorong itu kembali gelap, lampu berkedip. Dion melihat cahaya menyala dari balik pintu ruang bedah 6. Dan pintunya terbuka, sendiri. Dia melangkah masuk. Meja operasi kembali lengkap, bersih, siap digunakan. Dan seseorang berdiri di sana, menggunakan jas bedah, masker, topi medis. "Dok, ada pasien darurat?" tanya Dion. Sosok itu menoleh pelan. Itu Dokter Rania, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, senyumnya lebar, tidak wajar. "Bantu aku operasi, kamu koas kan?" Nada bicaranya tenang, terlalu tenang. Dion menoleh ke meja. Pasiennya bukan manusia. Tubuhnya gelap seperti arang, wajahnya datar tanpa mata, hanya lubang besar di dada.
dan jantungnya terus berdetak. Operasi ini harus selesai sebelum jam 00, bisik Rania tanpa berkedip. Dion mulai panik, tapi tak bisa bergerak. Tangannya terasa kaku, alat-alat operasi mulai bergerak sendiri. Di telinga Dion terdengar bisikan, bukan dari satu suara melainkan ratusan. Gantian, kamu dokter malam selanjutnya? Gantian, kamu dokter malam selanjutnya. Dion berusaha kabur, tapi pintu ruangan tertutup rapat. Dari balik kaca, ia melihat jam dinding menandakan 23:49. Detik terakhir terdengar seperti palu kematian. Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan pintu ruang bedah 6 tertutup dan terkunci seperti biasa. Tak ada tanda-tanda Dion, tak ada jejak darah, hanya satu hal yang berbeda. Jam dinding di dalam ruangan berhenti di angka 23:47, dan semenjak hari itu dokter jaga malam selalu berganti, selalu hilang, dan selalu meninggalkan jam yang mati di titik yang sama. Kini, ruang bedah itu tak disebut ruang bedah 6 lagi. Para staf menyebutnya meja operasi setan, karena siapapun yang masuk akan jadi bagian dari jam operasi yang tak pernah berhenti. Dan jika suatu hari kau berada di rumah sakit itu dan mendengar langkah logam mendekat dari lorong yang sepi, jangan lihat ke belakang, karena mereka mungkin sedang mencarimu untuk menggantikan dokter malam selanjutnya.